Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan yang sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Selanjutnya adalah faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang ada faktor-faktor yang menghambat dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Di antaranya adalah masih lemahnya penegakan supremasi hukum atau kepastian hukum. Maksudnya adalah kepastian hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan dengan tegas. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia. Faktor yang kedua ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan kualitas pendidikannya. Faktor yang ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai manusia yang memiliki HAM dan kewajiban asasi manusia. Terkadang, seseorang lupa bahwa orang lain juga memiliki hak dan kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran politik pemerintah yang memberi dampak pada penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Poin yang keempat kembali lagi dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Terkadang, seseorang melakukan segala cara supaya dia dapat memenuhi apa yang dianggap menjadi haknya, meski harus melanggar hak orang lain. Poin yang kelima, adanya stereotip atau pesimisme. Adanya stereotip bahwa penegakan hak asasi manusia dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Untuk poin yang kelima ini, adanya anggapan bahwa gerakan perjuangan penegakan HAM dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga melemahkan kesadaran warga negara untuk turut serta dalam penegakan HAM di Indonesia. Jadi biasanya warga negara menjadi pasif untuk menegakkan hak asasi manusia. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan berdiri pada tanggal 15 Oktober tahun 1993. Yang kedua adalah pembentukan Komnas Perempuan. Dasar pembentukan komisi ini adalah Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Yang ketiga adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang keempat, pembentukan pengadilan HAM atau pengadilan ad hoc. Peraturan mengenai pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pengadilan ad hoc, yaitu pengadilan HAM yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang kelima, pembentukan instrumen HAM atau pembentukan peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia. Untuk instrumen HAM ada banyak sekali. Silahkan kalian baca sendiri di buku paket PDF halaman 25 sampai dengan halaman 26. Di situ menyebutkan tentang amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu terdapat dalam bab 10A yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Piagam HAM Indonesia tahun 1998, ada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan seterusnya. Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Sekarang, tugas. Tugas kalian untuk minggu ini adalah menjelaskan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia. Di sini saya sudah menyebutkan 4 nama lembaga. Silakan jelaskan tugas dan fungsinya. Kalian boleh menambahkan lembaga-lembaga yang lainnya jika kalian menemukan. Tugas ini ditulis di buku tulis dan di-upload ke Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.